Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arham Syakur. Saya kuliah di Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan mengambil judul Belajar Mengajar dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Di mana saya akan jelaskan satu persatu tentang ayat ini dalam kedudukan belajar mengajar. Yaitu ayat pertama, di mana yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau tidak pandai sama sekali membaca dan menulis. Tetapi Jibril dengan kekuasaan Allah ini, beliau dapat mengikuti ucapan Jibril dan Allah menurunkan kepadanya suatu kitab yang akan menjadi petunjuk bagi manusia sampai akhir zaman. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dan menciptakan seluruh makhluknya dari tidak ada kepada ada, dan sanggup menjadikan nabinya pandai membaca tanpa belajar. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq, yang artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Di mana dalam ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan cara bagaimana Ia menjadikan manusia, yaitu manusia sebagai makhluk yang mulia. Dijadikan Allah dari suatu yang melekat dan diberinya kesanggupan untuk menguasai segala sesuatu yang ada di bumi ini serta menundukkannya untuk keperluan hidupnya dengan ilmu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia berkuasa pula menjadikan insan kamil di antara manusia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pandai membaca walaupun tanpa belajar. Ayat ketiga yaitu Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Di mana dalam penjelasan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali nabinya untuk membaca, karena bacaan tidak dapat melekat pada diri seseorang kecuali dengan mengulang-ulangi dan membiasakannya. Maka seakan-akan perintah mengulangi bacaan itu berarti mengulang-ulangi bacaan yang dibaca. Dengan demikian isi bacaan itu menjadi suatu dengan jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dijelaskan pula dalam firman-Nya yang artinya kami akan membacakan Al-Qur'an kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat membaca adalah dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepadanya. Maka dengan limpahan karunia-Nya dijadikan nabinya pandai membaca
Dengan demikian, hilanglah keusuran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau kemukakan kepada Jibril ketika menyuruh beliau membaca. Dan Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak pandai membaca karena saya seorang buta huruf yang tak pandai membaca dan menulis." Ayat keempat, Alladzi 'allama bil kalam, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Di mana kemudian dengan ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia yang menyediakan kalam sebagai alat untuk menulis, sehingga tulisan itu menjadi penghubung antar manusia walaupun mereka berjauhan tempat. Sebagaimana mereka berhubungan dengan perantara lisan, dalam kalam sebagai benda padat yang tidak dapat bergerak dijadikan alat informasi dan komunikasi, maka apakah sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya sebagai manusia pilihannya, bisa membaca, berorientasi, dan dapat pula mengajar. Dan ayat terakhir yaitu allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Di mana dalam kemudian ayat ini Allah menambahkan keterangan tentang limpahan karunia-Nya yang tidak terhingga kepada manusia, bahwa Allah yang menjadikan nabinya yang tidak terhingga kepada manusia, bahwa Allah yang menjadikan nabinya pandai membaca. Dialah Tuhan yang mengajarkan manusia bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya, yang menyebabkan dia lebih utama daripada binatang-binatang. Sedangkan manusia pada permulaan hidupnya tidak mengetahui apa-apa. Oleh sebab itu, apakah menjadi sesuatu keanehan bahwa dia mengajar nabinya pandai membaca dan mengetahui bermacam-macam ilmu serta pengetahuan? Nabi Muhammad SAW pun sanggup menerimanya. Mungkin demikian pula, tanpa pena tidak dapat diketahui sejarah orang-orang yang berbuat baik atau yang datang sesudah mereka. Lagi pula ayat ini sebagai bukti bahwa manusia yang dijadikan dari benda mati yang tidak berbentuk dan tidak berupa dapat dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang sangat berguna dengan mengajarinya pandai menulis, berbicara, dan mengetahui semua macam ilmu yang tidak pernah diketahuinya. Mungkin itulah sedikit penjelasan tentang kedudukan belajar mengajar dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.